Halo, selamat datang di channel GLT Lions Club International Distrik 307A1. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mencegah dan mengatasi konflik antar individu dalam organisasi Lions Club. Terjadi konflik antar individu merupakan malapetaka besar bagi organisasi dan setiap pihak yang terlibat dalam konflik. Bagaimana tidak? Dalam melakukan kegiatan pengabdian, kita senantiasa harus bekerja produktif. Namun, bila terjadi konflik antar individu, maka akan timbul kontraproduktif atau kerugian bagi setiap pihak. Pada ilustrasi berikut, menunjukkan timbulnya kontraproduktif bila terjadi konflik. Saat terjadi konflik, produktivitas kegiatan pengabdian akan jauh menurun. Dampak negatif konflik antara lain produktivitas kerja jauh menurun, energi hilang percuma, kondisi fisik yang menurun, tekanan darah meningkat, syaraf menjadi tegang, rusaknya hubungan kerja, kerugian finansial, dan banyak kerugian lainnya. Konflik merupakan suatu bahaya laten yang sangat merugikan. Setiap Lions Club memiliki potensi kerawanan terjadinya konflik antar anggota. Hal ini disebabkan karena antar anggota pada organisasi sosial atau antara anggota dan PSTM pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang setara. Berbeda dengan organisasi bisnis, di mana terdapat hierarki otoritas yang kuat dan jelas. PSTM atau anggota klub yang merasa lebih superior atau bertindak sedikit otoriter, maka akan sangat berpotensi menimbulkan konflik. Kunci utama dalam mencegah dan mengatasi konflik ialah berawal dari kemampuan mengelola dan mengendalikan kecerdasan emosi diri. Konflik atau perselisihan dapat dihindari bila kita berhasil mengelola kecerdasan emosi diri, berempati, dan memberi cukup toleransi terhadap lawan bicara. Beberapa bentuk konflik yang disebabkan oleh ego dan faktor emosional, antara lain seperti pada gambar ilustrasi berikut. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik seperti saling menyalahkan, berseberangan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan sudut pandang, adanya sakit hati atau dendam, prasangka buruk, arogan atau sombong, merasa paling benar, menunjukkan powernya. Hal-hal itu semua penyebab utama konflik. Konflik yang terjadi pada ilustrasi ini sangat banyak dipengaruhi oleh ego dan faktor kecerdasan emosi yang tidak terkendali dengan baik. Kemudian berujung pada konflik yang berkepanjangan. Masalah pada kecerdasan emosi ialah seperti arogan, egois, tidak cukup toleransi, tidak berempati, bias dengan masa lalu, merasa paling benar, dan sebagainya. Selama ego dan emosi belum terkendali, maka masalah konflik akan sulit terselesaikan. Kunci utama dalam mencegah dan mengatasi konflik antar individu ialah berawal dengan mengatasi ego dan konflik dalam diri terlebih dahulu. Timbulnya konflik pribadi dalam diri sendiri adalah akar permasalahan terjadinya konflik antar individu. Beberapa contoh konflik yang terjadi pada diri sendiri atau konflik intrapersonal. Misalkan timbulnya pikiran yang negatif seperti sebenarnya saya enggan dan malas untuk ikut, tapi saya pakai alasan sibuk kerjaan. Contoh lain, saya ingin untuk aktif dalam kegiatan klub, tapi saya tidak suka dengan gaya kepemimpinan presiden. Atau pemikiran negatif, secara jujur memang dia lebih pantas untuk menjabat sebagai presiden. Tapi masa saya harus di bawah dia? Pikiran-pikiran negatif semacam inilah merupakan konflik yang terjadi dalam diri sendiri. Maka langkah awal yang perlu kita lakukan dalam mencegah dan mengatasi konflik ialah mengelola emosi dan mengatasi terlebih dahulu adanya konflik internal dalam diri kita sendiri.
sesuatu yang tidak mudah untuk mengatasi atau memadamkan konflik atau menghilangkan prejudice yang timbul dalam hati sendiri, seperti adanya rasa benci, rasa iri, rasa dengki, atau tidak suka terhadap kelakuan lawan bicara. Namun, bila fellow lion dapat bersikap rendah hati, mengelola emosi dengan baik, berhasil menurunkan ego diri, dan memadamkan internal konflik yang bergolak dalam hati, maka akan bisa mencegah atau menyelesaikan konflik antar individu segera. Keberhasilan untuk senantiasa rendah hati, mengendalikan emosi, dan menghilangkan ego diri akan dapat menghilangkan timbulnya potensi konflik, serta membangun hubungan antar anggota yang harmoni. Bila fellow lions berhasil melakukan hal tersebut, maka fellow lions akan dapat meraih sukses baik di dalam organisasi Lions Club atau di kantor. Selamat mencoba. Demikianlah inti penjelasan pada topik mencegah dan mengatasi konflik antar individu dalam organisasi Lions Club. Bila ada pertanyaan atau ingin membahas sesuatu kasus, silahkan tuliskan pada kolom di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.